manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Ahmad Lukman Sani akan membahas tentang tugas UAS saya, yaitu tentang definisi dan seputar filsafat ilmu. Selanjutnya kita akan langsung membahasnya, yaitu yang pertama, definisi filsafat. Nah, filsafat ini asalnya dari kata Yunani yaitu philosophia, yang biasanya diterjemahkan sebagai cita, kebijaksanaan atau kearifan. Nah, philosophia ini asalnya dari akar kata philos yaitu cinta, dan sophia yaitu kebijaksanaan. Kalau menurut Merriam-Webster, maksud dari cinta kebijaksanaan itu pengetahuan tentang kenyataan-kenyataan yang paling umum dan kaidah-kaidah realitas serta hakikat manusia dalam segala aspek perilaku seperti logika, etika, estetika, dan teori pengetahuan. Nah, kemudian kita akan membahas tentang definisi ilmu. Nah, menurut De Lianggi, ilmu itu rangkaian aktivitas penelaahan yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional, empiris mengenai dunia ini dalam berbagai seginya. Nah, dan keseluruhan pengetahuan sistematis menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti oleh manusia. Nah, singkatnya, ilmu itu mencari penjelasan terhadap sesuatu agar kita itu bisa memahaminya secara rasional maupun empiris. Nah, kemudian kita akan membahas tentang definisi filsafat ilmu. Kali ini saya mengambil pendapatnya dari Surajio. Nah, filsafat ilmu itu adalah penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan cara memperolehnya. Kemudian yang dibahas di filsafat ilmu itu apa sih? Apa ilmunya itu? Tentang kalau ontologi ilmu itu yang dibahas itu tentang ada atau being. Epistemologi ilmu itu membahas tentang asal mula atau sumber struktur, metode, dan sahnya pengetahuan. Kemudian aksiologi ilmu. Nah, aksiologi ilmu ini membahas tentang teori tentang nilai. Nah, kemudian kita akan membahas tentang tujuan mempelajari filsafat ilmu. Nah, kenapa sih kita mempelajari filsafat ilmu? Padahal kan ilmu lain itu masih banyak, yang lainnya itu masih banyak, masih ada. Ada ilmu fisika, ada kimia, ada ilmu agama. Kenapa mempelajari filsafat ilmu? Nah, mempelajari filsafat ilmu itu berguna, pasti kan ilmu. Nah, kemudian tujuannya itu ya minimal itu kita mengerti dan mengetahui seperti apa filsafat ilmu itu. Kalau memahami lebih jauh, itu lebih baik lagi. Kemudian saya akan menjelaskan tujuannya. Di sini saya mengambil pendapatnya Bapak Amsal Bakhtiar. Tujuan yang pertama yaitu mendalami unsur-unsur pokok ilmu sehingga kita bisa memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Nah, itu salah satunya tujuannya itu. Jadi dengan kita mempelajari filsafat ilmu, kita itu tahu sumbernya ilmu ini dari mana. Nah, maksudnya sumbernya ilmu itu seperti sumbernya ilmu fisika itu dari mana, kemudian hakikatnya ilmu fisika itu apa. Nah, kemudian tujuannya sendiri itu untuk apa adanya ilmu fisika itu. Yang kedua, tujuan yang kedua yaitu memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang, sehingga kita itu dapat gambaran tentang proses ilmu kontemporer secara historis. Nah, jadi itu, kita dengan mempelajari filsafat ilmu ini, kita jadi bisa mengetahui dulunya itu
ilmu ini seperti apa, waktu masih dasar itu seperti apa, sampai akhirnya bisa berkembang sampai saat ini. Nah, kemudian saya ambil contoh satu, seperti contohnya seperti ilmu fisika. Nah, itu kan dulunya cuman sebuah teori. Karena ada ilmu fisika dan dipadukan dengan ilmu kimia, akhirnya terciptalah bom atom. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi pedoman untuk membedakan studi ilmiah dan non-ilmiah. Jadi kita bisa membedakan dan tahu, oh ini yang ilmiah, oh ini yang tidak ilmiah. Oh, kalau yang fisika dan kimia itu, oh itu ilmiah, itu bisa dikaji. Kemudian yang mistis ini, oh ini sulit dibuktikan, ini tidak ilmiah ini. Nah, jadi seperti itu. Tujuan yang keempat ini menegaskan bahwa persoalan antara ilmu dan agama itu tidak ada pertentangan. Ya, itu memang benar. Kenapa? Karena di dalam agama itu ada proses penciptaan manusia. Nah, padahal itu udah beberapa tahun lalu, udah beberapa ratusan tahun itu. Kemudian ada lagi teori Big Bang. Nah, teori Big Bang itu sendiri sebelum pencetusnya itu mencetuskan teori Big Bang, di agama itu sudah dijelaskan bagaimana penciptaan alam semesta itu. Teori Big Bang itu seperti apa. Nah, kemudian untuk ruang lingkupnya itu mencakup luas sekali. Ilmu pengetahuan di dunia ini ada banyak, tidak hanya 1, 2, 3, ada banyak. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.